Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya Bapak. Oke, si absen ya, Ibu Wanti ada? Ada, ini hadir Pak. Ibu Arif ada? Ada Pak, ada di belakang masih Pak, masih sholat Pak ya. Oke. Oke, para ibu semuanya, kita materi kali ini adalah tentang mengelola keuangan Usaha. mengelola keuangan usaha. Terkadang kita punya modal, terkadang Ibu Arif sudah hadir. Ayo ke sini Ibu Arif. Ibu Arif. Tapi terkadang kita bingung ketika kita tidak memiliki sebuah usaha. Oleh karena itu sebetulnya ada film tapi tidak membawa laptop, maka saya minta ada yang punya buku pintar. Ada Bu. Ada Oke, Pak. Ibu Wanti. Ibu Wanti coba buka halaman 60 ya. Tolong dibacakan Ibu Wanti. Ya, masih dicari Pak. Ntar lagi Pak ya. Oke. Nomor berapa Pak? 60. 60 ini Pak. Oke, didengarkan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Lili, saya perlu mengumpulkan informasi dan menilai bisa tidaknya ide usaha dijalankan. Kemudian saya perlu merencanakan keuangan usaha dan pemasaran. Dengan demikian, usaha saya bisa berkembang. Setelah beberapa minggu berikutnya, Ibu Lili mengatakan lagi, setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama jualan saya berkurang Bapak. Juga keuntungannya Pak begitu banyak. Kenapa jadi begini? Bu Lili bilang, untung saya. Tidak ada Pak, ini tutup di sini Pak. Oke, terima kasih Ibu Wanti sudah membacakan. Dari apa yang diceritakan dan dibacakan Ibu Wanti tadi, cerita dari Ibu Lili, saya ada pertanyaan ini. Dalam cerita tadi, bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usahanya dan masalah apa lagi yang dihadapinya setelah usaha berjalan? Bisa dijawab? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ayo Ibu Arif. Begini, Gantian, Ibu Arif. itu Ibu Ya. Lili usahanya sudah berjalan. Nah, Oke. betul. Namun di tengah perjalanan Ibu Lili itu tidak bisa melanjutkan. Tapi Dikarenakan alhamdulillah gimana? Dikarenakan itu tidak cukup. tidak cukup karena pengeluaran langsung menanjakan ke pengeluaran Pak begitu. Jadi pengeluaran rumah tangga begitu Pak. Tapi alhamdulillah ada sisa ya. iya, ketika berikutnya Disisihkan. Iya. tapi alhamdulillah pada berikutnya sama Bapak kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk melihat keuntungan itu harus ada melihat keuntungan harus menyisihkan salah satunya Pak. Oke, sip, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi salah satu masalah pengembangan usaha itu adalah kehabisan Uang Pak. uang Perlu banyak kehabisan uang, uang Pak. untuk modal usaha bisa kembali. Jadi untuk menghindari hal itu segera sisihkan Uang, Pak. untuk memodali kelanjutan usaha. Jadi ada catatan ya. Ada catatan Harus khusus, Pak, ya. catat, harus dicek seluruh pemasukan berapa, pengeluarannya berapa. Lalu sisakan Pak ya. Ya, Sisakan untuk belanja berikutnya, untuk apa? Untuk dagang berikutnya. ya betul. Oh, begitu Pak Jadi ya. informasi ini bisa dilihat di brosur ya. Iya Pak. Ya Pak. Jadi ada catatan harian, ada kas harian itu ya, di catatan kas harian itu. Ya. Ya Pak. Kemudian catatan kas harian dan arus kas tahunan. Jadi supaya keuntungan usaha bisa terus diperoleh, kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran. Jadi Pengeluaran. harus ada
catatan kas harian. Pak, permisi dulu Pak. Kas harian dan Pak, permisi dulu ya sebentar ya. Ya, oke. Jadi dalam pengelolaan keuangan keluarga, catatan kas harian adalah mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha. Bisa dimengerti Ibu Arif? Ya, terima kasih Pak. Jadi tabel catatan kas harian sudah ada di situ. Ada keterangan pendapatan dan juga ada keterangan pengeluaran. Jadi catat, jangan sungkan-sungkan untuk mencatat kas harian. Karena nanti akan berkelanjutan pada bagaimana pengembangan usaha kita bersama. Jadi fungsi utama dari catatan kas itu adalah yang pertama, catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan atau tidak, ya. Ya. Kemudian pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran. Jadi dicatat catatan kas harian yang berkurang, catatan kas harian yang memberikan usaha kita yang memberikan keuntungan. Kemudian barang-barang apa saja yang paling banyak laku, misalnya barang seperti apa? Misalnya berupa buah ya, mangga, yang Sayur, paling Pak, banyak sayur, Pak. laku, sayur yang paling banyak laku dicatat. Kemudian pada hari apa saja yang paling banyak laku, biar kita nantinya ketika ketika usaha itu mau dijalankan, kita banyak menghasilkan, hasilnya banyak maksudnya. Kemudian untuk mengetahui apakah usaha kita bertambah untungnya tetap atau berkurang, maka kita harus buat rangkuman total pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya. Jadi usaha yang kita kelola itu setiap bulan dicatat berkurang atau bertambah kasnya. Jadi harus ada catatan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi cara pengisiannya itu bisa dilihat di halaman 32 di dalam buku Pintar. Nah, bisa semuanya ya? Bisa. Jadi untuk bulan depan saya minta dari para ibu ini untuk mencatat kas harian dan kas bulanan. Ada tukar Pak ya berarti Pak ya? Ya, jangan sampai lupa ya. Ya Pak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.